Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bambang Setiautomo dari D3 Teknik Elektro Universitas Negeri Malang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai soal UTS yang diberikan oleh Bapak dosen Bapak Yogi Dwi Mahandi, SPD MT, selaku dosen pengampu mata kuliah workshop mikroprosesor. Langsung saja kita lihat soal yang diberikan seperti apa. Soalnya berada di Google Classroom dan ini soalnya. Nah, di sini Pak Yogi menyuruh mahasiswanya di 3 Teknik Elektro untuk membuat simulasi brankas penyimpanan uang dengan password 123 dengan pengunci berpassword pengunci otomatis dengan fitur sebagai berikut. Password 12345, password akan dibaca saat tombol enter di keypad 4 kali 4 ditekan. Ketika 3 kali kesempatan memasukkan password, jika password salah menampilkan tulisan password salah, sisa 2 kali kesempatan akan tampil pada LCD 16 kali 2 dan user memasukkan password kembali, begitu seterusnya. Jika 3 kali kesempatan password tetap salah, maka alarm akan berbunyi. Gunakan desain dan indikator sesuai dengan kreativitas kalian masing-masing. Yang penting fungsi simulator bekerja dengan sempurna. Format pengumpulan berupa link video di YouTube yang disematkan pada Classroom ini. Video ini berisikan tentang penjelasan prinsip kerja dari simulator yang kalian gunakan. Deadline pengerjaan itu 3 jam dari sekarang. Nah, deadline pada pembuatan video tadi pada pukul 8 penyampaian ini. Nanti setelah ini akan di-upload di YouTube channel saya, yaitu Bambang Setiautomo. Langsung saja ke program yang saya buat atau desain yang saya buat terlebih dahulu. Nah, di sini desainnya seperti ini. Desain menggunakan push button, tidak menggunakan keypad 4 kali 4, tapi fungsinya ini tetap sama, dan menggunakan ATmega 8535 sebagai otak pada simulasi kali ini. Dan ada di sini juga ada LCD untuk menampilkan program yang saya buat tadi. Kemudian ada potensiometer. Di sini digunakan sebagai pencerahan teks. Sebenarnya ini untuk pencerahan teks pada display, karena di simulasi tidak bisa, hanya untuk menampilkan di sini, tapi tidak berpengaruh dalam layar display. Di sini saya juga menggunakan port C sebagai inputan ke LCD dan port D ini sebagai outputan ke LED dan buzzer, yaitu digunakan untuk jika ada kesalahan pada program ini. Kemudian ada port B sebagai inputan untuk keypad 4 kali 4. Di sini juga saya menggunakan kristal sebagai timer, dan di sini ada juga rangkaian push button, kapasitor dengan resistor. Ini digunakan untuk tombol reset. Nah, rangkaiannya seperti ini. Kenapa saya menggunakan keypad jenis push button seperti ini? Karena
bisa dilihat cara kerjanya, yaitu nanti setelah saya jelaskan programnya, kemudian dijalankan, saya jelaskan bagian ininya untuk cara kerja bagian push button. Langsung saja kita lihat program yang saya buat. Di sini saya membuat program seperti ini dengan file header sebagai berikut: atmega8535 delay.h, stdilb.h, stdiuh.h, dan sebagai berikut. Dan juga tidak lupa file header seperti ini, lcd.h, untuk menampilkan program pada LCD. Tanpa ada file header ini, program tidak akan berjalan sempurna. Di sini saya juga menggunakan void lock, yaitu untuk program pengunci. Nah, di sini saya membuat pada baris 0 kolom pertama, kolom 0, yaitu tekan pagar untuk mengunci. Menguncinya itu pada baris kedua pada kolom pertama. Mengunci dengan ini port B sebagai berikut dengan delay 30 milisekon atau 0,3 sekon dengan pin B7 sama dengan 0. Pin B7 ini untuk pada pagar ini untuk mengunci program. Kemudian ada program enter. Nah, program enter ini untuk mengenter sebuah program. Nah, di sini saya sebagai berikut: untuk membuka program kita harus memencet tombol enter dengan delay 1000 milisekon atau 100. Kemudian ada ini, saya juga menggunakan variabel lokal, yaitu INTI yang ada di atas, menggunakan char i sama dengan 0, indeks 0 x 0. Nah, ini program jika ada kesalahan pada penginputan sebuah password pada program di sini. Nah, seperti ini. If digunakan apabila digunakan jika password salah, maka akan bertuliskan salah 2 kali. Kemudian jika salah lagi, kemudian akan menampilkan teks salah 3 kali. Kemudian menggunakan delay ms 500 milisekon, kemudian diakhiri LCD clear. Apabila salah 3 kali, maka akan memasukkan program password kembali. Kemudian di sini juga ada program simpan dalam variabel. Nah, di sini digunakan sebagai penyimpanan variabel. Nah, di sini juga menggunakan program scanning keypad atau agar keypad itu terbaca. Nah, sebagai berikut: LCD gotoksi 0,0, LCD puts F, masukkan password. Nah, di sini setelah ada tulisan sebagai berikut, kemudian pada LCD
kita harus memencet push button atau menekan push button. Nah, seperti ini. Kenapa susunannya itu seperti ini 7410. 7410 ini disesuaikan dengan penyusunan keypad. Nah, penyusunan keypadnya ini seperti ini, yaitu 7410. Berarti dari sini bit B inputan pada port B digunakan sebagai berikut. Semua digunakan sebagai inputan. Penyusunannya seperti ini. Kembali lagi ke program. Nah, di sini juga menggunakan seperti ini. Menggunakan delay 10 milisekund agar tidak terlalu lama untuk menunggunya. Dan di sini juga ada program menampilkan LCD. Nah, seperti ini. Nilai harus lebih dari 0. Jika tidak lebih dari 0, maka tidak akan tampil. Kemudian di sini juga menggunakan program pada void main port D sebagai outputan yang ditandakan dengan DDRD 0xFF. Kemudian di sini juga ada port B sebagai inputan ditandakan adalah port B sama dengan 0xFF. Kemudian DDRB 0x0F sebagai outputan. Berarti outputannya itu berada di bagian 4, 5, 6, 7 yang digunakan sebagai program ini. Kemudian di sini juga saya menggunakan LCD init 16. Nah, LCD init 16 ini untuk menentukan letak kursor, menentukan jumlah kursor yang berada di LCD. Berarti jika LCD init 16, berarti LCD ini menampilkan 16 karakter. Nah, sebagai berikut LCD Puts F UTS microprocessor, kemudian 0,1, kemudian LCD Puts F simulasi broadcast dengan delay 100, kemudian diakhiri dengan LCD clear. Di program utamanya sendiri seperti ini. Lalu terus pengunci, scan keypad, dan tampilan LCD yang sudah diprogramkan sebelumnya. Di sini hanya tinggal memasukkan deklarasi yang setelah kata void seperti ini. Kemudian langsung saja kita pada simulasinya, tidak usah lama-lama karena minimnya waktu. Nah, langsung saja kita simulasikan, tekan play. Nah, seperti ini. Bis kita ulangi sekali lagi agar tidak cepat-cepat. Nah, karena apa, di program saya ini UTS. Nah, dengan delaynya seperti pada LCD. Nah, di sini menggunakan hanya delay MS 100. Jika menggunakan 1000 atau 500,
maka tampilannya juga akan sedikit lama. Kita lihat programnya. Nah, UTS microprocessor simulasi brankas. Cuma segitu dengan delay 500 milisekund, ya begitu cepat. Kemudian di sini langsung LED akan menyala. Kemudian kita tekan enter. Terkunci, masukkan password. Nah, masukkan password ini kita memasukkan password salah terlebih dahulu ya, agar kita mengetahui apakah bisa menampilkan salah 2 kali atau salah 3 kali. 1, 2, 5, 5, 6, 3. Enter. Password salah. Masukkan password. 1, 2, 4, 8, 5. Kita tekan enter. Password salah. Password salah 2 kali. Kemudian masukkan lagi 1, 4, 5, 3, 5, 2, 3. Enter. Kemudian password salah 3 kali. Sesuai dengan program yang ada di CV AVR. Kemudian kita memasukkan program yang benar. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti ini. Terbuka. Tekan pagar untuk mengunci. Untuk mengunci menggunakan pagar. Nah, masukkan password kembali. Nah, saya akan menjelaskan cara kerja pada keypad ini. Penggunaan keypad ini harus ditekan bagian sini agar untuk mengunci. Nah, kita tekan. Tapi jika ditekan bagian sini untuk mengunci, hasilnya seperti ini. Akan lebih banyak angka yang ditampilkan. Seharusnya jika seperti ini hanya menekan dari tengah seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian di enter. Bagian tengah juga. Nah, pada keypad ini menggunakan jika pengaktifan keypad ini agar aktif ini bisa pada keypad ini dapat agar aktif, maka menggunakan active low, ditandakan seperti ini. Ground biru-biru ini mati, kemudian diaktifkan pagar. Nah, pagar ini tadi kan ada biru-birunya juga saling bertemu. Jika ground ketemu ground akan aktif. Diulangi sekali lagi dengan sama 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ditekan enter. Masih salah. 1, 2, 3,
5. Tekan enter, terbuka. Nanti tekan pagar untuk mengunci. Tegar untuk mengunci seperti ini. Jika ditekan, maka bintang 0 enter akan 0, kondisi aktif low. Tuh, seperti itu. Kemudian pengulangan seperti semula dengan memasukkan sebuah password. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya, karena saya di sini juga masih banyak kesalahan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, sebentar. Di sini juga saya menggunakan buzzer. Buzzernya ini juga aktif sebenarnya, tapi ada kesalahan. Aktif terus, tidak. Seperti ini akan menyala. 1, 2, 3, 4, 5. Ada kesalahan pada buzzer. Sekian penjelasan mengenai UTS pada hari ini. UTS workshop mikroprosesor. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa like, subscribe, dan komen pada channel YouTube saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton tayangan ini atau video ini.